bahwa orang-orang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Posisinya kecepit antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Ada apa di bulan Sya'ban yang menyebabkan Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa di bulan Sya'ban ini semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, tak terasa kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk ke bulan yang dinanti-nanti, bulan Ramadan. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk meneladani para nabi sebelumnya. Allah mengatakan kepadanya, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Nabi disuruh meneladani, mengikuti petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang para nabi itu? Allah mengatakan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang yang bersegera dalam mengamalkan kebaikan. Mereka bukan orang-orang yang menunda-nunda amal kebaikan. Mereka bersegera, mereka berlomba-lomba, mereka berdoa, beribadah, memohon kepada Allah dalam kondisi harap-harap cemas. Mereka adalah orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita, umat Nabi alaihi salatu wasallam, diperintahkan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bertahun-tahun tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca tentang bagaimana beliau beribadah. Tapi terkadang semua ilmu yang kita dapatkan hanya sekedar menjadi wacana dan wawasan belaka. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada buat kalian di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Apakah kita dapat melihatnya? Sebagian kita tidak mendapatkan teladan itu karena hatinya buta, karena disibukkan dengan dunia. Maka Allah katakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu untuk orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, yang ambisi dia adalah akhirat, yang dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Dan dia adalah orang yang suka mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia banyak berzikir. Apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau beribadah? Kita sering mendengar tentang fadilah-fadilah ibadah. Kita pun mungkin menyampaikannya kepada umat manusia. Kita menulis, mencatatnya, menyebarkannya, karena kita ingin orang-orang tahu dengan kebaikan itu. Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya, alaihi salatu wassalam. Bagaimana Usama bin Zaid dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran ma tasumu fi Sya'ban. Aku belum melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban.
Coba kita tanya sama diri kita, bulan Sya'ban tahun lalu berapa hari kita puasa? Mungkin sebagian kita akan mengatakan, kan cuma sunnah Ustaz. Ya, ternyata ilmu yang kita dapatkan membuat kita meremehkan ibadah. Seharusnya membuat kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Seharusnya memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh berjalan meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Usama bertanya, aku belum pernah melihat engkau puasa di sebuah bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. 4 hari lagi bulan Sya'ban insyaallah. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Nabi menyampaikan ini kepada generasi terbaik umat ini. Belum menyampaikan kepada mereka manusia yang ada, yang pada waktu itu ada yang lalai dengan bulan itu. Maka beliau sebutkan bahwa orang-orang lalai dengan bulan Sya'ban ini posisinya kecepit antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Ada apa di bulan Sya'ban yang menyebabkan Nabi alaihissalam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa di bulan Sya'ban ini semuanya. Wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalila. Sedikit yang beliau enggak puasa di bulan Sya'ban. Itu Nabi alaihissalam. Ternyata bulan Sya'ban ini turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Itu bulan diangkatnya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat aku dalam kondisi puasa. Kenapa beliau ingin amalan diangkat dalam kondisi puasa, jemaah? Karena puasa amalan yang sangat istimewa. Sampai kata Nabi alaihissalam, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu hitungannya sudah ada untuk manusia, kecuali puasa. Itu milikku, kata Allah Azza wa Jalla, dan aku yang akan memberikan balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kita perlu belajar meninggalkan syahwat kita, jamaah. Tuh orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, tullabul ilm yang bertahun-tahun belajar, yang berulang kali mendengar tentang keutamaan Sya'ban, usahakan Sya'ban bulan ini lebih baik daripada Sya'ban bulan tahun yang lalu. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kenapa setiap tahun kita melihat umat Islam di bulan Ramadan itu mereka berebut membeli makanan sebelum berbuka, dan sebelum bulan Ramadan mereka berebut menumpuk bahan makanan, dan itu terjadi tiap tahun, yang menyebabkan harga makanan pokok itu atau bahan pokok itu meninggi, jadi lebih mahal. Padahal itu bulan puasa, padahal umat Islam makannya berkurang. Ya, karena mereka tidak pernah mempersiapkan diri dengan Sya'ban untuk puasa. Tatkala umat Islam mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya para penuntut ilmu, dia sudah berpuasa di bulan Sya'ban, dia sudah terlatih untuk berpuasa, menahan syahwatnya. Tatkala dia berbuka, cukup dia minum air mungkin. Dan itu yang lakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Terkadang beliau berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, kurma. Nggak ada kurma, air. Dan itu cukup. Tapi umat Islam di banyak penjuru dunia, mereka harus membuat menu khusus untuk berbuka. Karena mereka hanya sekali puasa setahun, hanya Ramadan. Disyariatkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka jarak 70 tahun. Hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan, bahwa di surga ada sebuah pintu namanya Rayyan. Sebagian orang berpikir itu untuk yang puasa Ramadan saja. Itu untuk orang yang rajin puasa sunnah, jamaah. Dan di depan kita ada bulan Sya'ban, bulan untuk memperbanyak puasa sunnah. Dan ini bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Sebagian salafus saleh menamakan bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Itu bulannya, bentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Maka kita akan mendapati kenapa mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Mereka persiapan. Mereka sudah berlatih terlebih dahulu untuk melakukan itu. Bagaimana Amr bin Qais al-Mullai ketika masuk bulan Sya'ban, tokonya dia tutup. Dia mengatakan hadza syahrul Quran. Ini bulan syahrul qiraatil Quran. Bulan untuk mulai membaca Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral ikhwah, berdoalah memohon kepada Allah untuk dapat memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa bantuan Allah, kita akan seperti yang kemarin. Tanpa pertolongan Allah, kita akan kalah dengan bisikan syaitan. Dan kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Nabi memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa berdoa di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan mampu melewatin ujian-ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim.